Hai, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya. Pada minggu kemarin atau 3 minggu yang lalu tepatnya, saya sudah menjelaskan tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang uji regresi dengan dua prediktor ya teman-teman. Sebelum saya memulai penjelasan, izinkan saya memperkenalkan diri dan membacakan pantun terlebih dahulu ya teman-teman. Mahal harganya si batu bacaan, bacaan dibeli hijau warnanya. Salam pembuka aku ucapkan semoga semua dalam lindungannya. Perkenalkan nama saya Erawati dengan NIM atau NPM A2A 023005 yang tentunya tugas kali ini saya akan mencari nilai regresi dengan dua prediktor, tentunya untuk memenuhi persyaratan mata kuliah statistik pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Normanza SPD MPD. Baiklah teman-teman, sama seperti video sebelumnya atau yang kemarin, minggu kemarin, sebelum kita mencari nilai, kita harus masuk ke terlebih dahulu ke aplikasi atau Microsoft Excel seperti ini teman-teman ya. Kemudian teman-teman boleh ketikkan angka-angka yang akan teman-teman cari. Di sini saya sudah memasukkan angka X1, X2 dan Y di bagian Microsoft Excel ya teman-teman, dimana saya akan mencari tahu nilai regresi antara dua prediktor yaitu X1 dan X2. Kira-kira adakah hubungan signifikan antara profesional dengan kompetensi profesional dengan komitmen profesor guru terhadap kinerja guru yaitu Y. Karena kita akan mencari nilainya dengan aplikasi SPSS, tentunya kita harus masuk terlebih dahulu ke aplikasi SPSS tersebut ya teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat di aplikasi SPSS itu ada dua bagian data inputnya, ada data view dan ada variable view. Di bagian variable view, teman-teman bisa tulis di bagian name ini, teman-teman bisa tulis X1 di bagian kolom pertama, X2 di bagian kolom kedua, dan Y di bagian kolom ketiga atau terakhir. Kemudian kalau desimalnya dia 2 semua, teman-teman bisa rubah desimalnya menjadi desimal 0 semua ya teman-teman ya. Kita rubah terlebih dahulu. Kemudian setelah berubah, kita masuk ke bagian data view. Nah, di sini sudah terlihat X1, X2 dan Y, tapi nilainya belum ada karena belum kita pindahkan di Microsoft Excel tadi ya teman-teman. Kita kembali ke Microsoft Excel, kemudian kita blok, kita Ctrl C atau kita copy, kita masukkan ke data view di SPSS ya teman-teman. Kemudian kita tunggu sampai nilainya muncul. Kemudian setelah muncul kita pilih analyze, kemudian kita pilih regresi, kita pilih linear, kemudian Y-nya kita pindahkan ke dependent, X1 kita pindahkan ke independent, X2-nya kita pindahkan ke independent. Kemudian kita klik di bagian statistik. Di sini kita centang, modified kita centang, R-squared kita centang, deskriptif kita centang, estimate kita centang, kemudian kita pilih continue, kemudian kita pilih OK. Kita tunggu dulu, akan muncul nilainya ya teman-teman, ada deskripsi, statistik dan lain sebagainya. Nanti kita akan analisis sama-sama ya teman-teman. Kita cari terlebih dahulu, kita kembali lagi ke bagian data view-nya, kita pilih analyze, kemudian kita pilih correct, kita pilih partial, kemudian X1 dengan Y-nya kita pindahkan ke variabel yang atas, X2-nya kita pindahkan ke control for, kita pilih one tiled, kita klik OK. Nah, di sini sudah terdapat nilai-nilainya. Kemudian kita akan menganalisisnya teman-teman ya. Yang pertama kita akan menganalisis persamaan linier ganda dan uji signifikan koefisien persamaan regresi
bisa dilihat dari data koefisiennya yang ada di SPSS tadi ya teman-teman ya. Di bagian data koefisiennya ini kita lihat koefisien variabel X1 dengan variabel X2. Yang mana X1 yaitu T hitungnya yaitu 0,643 min 0,643 dan P value-nya yaitu 0,555. Kemudian P value atau sig-nya ini kita bagi menjadi 2 yaitu menjadi 0,277 yang mana yaitu 0,277 ini lebih besar dari 0,05. Jadi uji pihak kanannya dapat diartikan bahwasanya HO-nya diterima. Kenapa diterima? Karena 0,277 ini lebih besar dari 0,05 ya teman-teman, yang artinya tidak ada pengaruh antara X1 dengan Y, yaitu dengan kinerja guru itu tidak ada pengaruh. Kemudian setelah X1-nya sudah kita analisis, kemudian kita lihat nilai ke bagian X2-nya. X2-nya yaitu T hitung, kita lihat di T hitungnya yaitu 1,979 dan P value-nya yaitu 0,119. Kemudian 0,119 ini dibagi menjadi 2 yaitu menjadi 0,059, lebih besar dari 0,05 ya teman-teman. Ini uji pihak kanannya, yang artinya HO-nya juga diterima sama seperti H1. HO di X2 ini juga diterima, yang bermakna tidak ada pengaruh antara X2 dengan Y, yaitu dengan kinerja guru ya teman-teman. Setelah itu, setelah kita mencari tahu nilai persamaan linear ganda, kemudian kita akan mencari tahu uji signifikan persamaan regresi ganda. Bisa dilihat di data ANOVA yang ada di SPSS tadi ya teman-teman, yang sudah kita cari. Di bagian ANOVA tersebut kita lihat F hitungnya ya teman-teman. F hitungnya di sini yaitu 4,955 dan P volume-nya yaitu 0,083. Yang mana 0,083 ini ya teman-teman lebih besar dari 0,05. Jadi dapat diartikan bahwasanya HO-nya diterima lagi ya teman-teman. Artinya tidak ada pengaruh linier antara variabel X1 dengan X2 dengan kinerja guru yaitu Y-nya ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan mencari tahu uji signifikan koefisien korelasi ganda dengan menganalisis nilai yang ada di bagian model sumari di SPSS yang sudah kita cari tadi ya teman-teman. Kita lihat di model sumarinya, kita lihat bahwasanya uji signifikan korelasi ganda diperoleh dari nilai koefisien korelasi ganda di bagian R-nya. Ini ya teman-teman R-nya ya. Dia R-nya itu 0,844 dan F hitungnya dilihat dari F check-nya. F check-nya itu ini ya teman-teman, yaitu 4,955 serta P volume-nya yaitu P value atau si F check-nya itu yaitu 0,083, yang mana si F check atau P value-nya 0,083 ini lebih besar dari nilai 0,05, atau dapat diartikan bahwasanya HO diterima. Dengan demikian, koefisien korelasi ganda di antara X1 dengan X2 dengan Y berarti tidak ada hubungan yang signifikan. Sedangkan koefisien determinasi ditunjukkan oleh R squared, yaitu ini R squared yaitu 0,712 yang mengandung bahwa 71,2% variabel kinerja guru Y tidak dapat dijelaskan oleh X1 dan X2 ya teman-teman. Kemudian setelah kita mencari tahu uji signifikan koefisien korelasi ganda, kemudian selanjutnya kita akan mencari tahu uji signifikan koefisien korelasi parsialnya ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di bagian nilai yang ada di SPSS yang sudah kita cari di bagian correlation ya teman-teman. Yang mana di correlation ini dari hasil analisis data diperoleh R yaitu
0,306 ini ya teman-teman ya, dan P volumenya 2,78 ya teman-teman ini, yang mana 0,278 ini lebih besar dari 0,05 ya teman-teman. Jadi dapat diartikan bahwasanya HO diterima. Jadi korelasi antara X1 dengan X2 dan Y dengan mengontrol variabel X1 dan X2 berarti tidak ada signifikan ya teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kompetensi profesional X1 ini teman-teman ya, kompetensi profesional X1 dengan komitmen profesi guru ini tidak ada hubungan yang signifikan terhadap kinerja guru ya teman-teman, karena tadi HO-nya diterima semua ya teman-teman. Jadi tidak ada signifikan antara kompetensi profesional dengan komitmen profesi guru terhadap kinerja guru ya teman-teman. Mungkin hanya itu saja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.